Pernahkah Anda memikirkan bagaimana sebuah blok baja pejal bisa dibentuk menjadi komponen mesin pesawat terbang atau chasis mobil? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami dunia yang tersembunyi, tapi punya tingkat rekayasa yang sangat tinggi. Dunia perkakas potong dan fisika ekstrim yang bikin manufaktur modern itu mungkin dilakukan. Ini bukan sekadar mengiris mentega pakai pisau panas ya. Ini adalah operasi yang sangat intens dan brutal di tingkat mikroskopis. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya kita mengiris baja pejal tanpa bikin alat potongnya ikut meleleh atau hancur berantakan? Coba bayangkan, zona pemotongan itu bukan sekedar titik pertemuan dua logam, tapi sebuah medan pertempuran yang nyata. Di antar muka, tempat alat potong bertemu benda kerja, suhunya melonjak ekstrim. Ada tegangan kontak yang luar biasa besar dan gesekannya nggak ada ampun. Kalau Anda pakai baja biasa untuk memotong baja pejal dengan kecepatan tinggi, alat Anda bakal langsung melengkung, tumpul, dan akhirnya hancur lebur. Nah, supaya bisa bertahan di lingkungan yang penuh kekerasan ini, sebuah material perkakas harus punya semacam kekuatan super. Dan yang bikin kagum adalah gimana semua atribut ini harus saling melengkapi. Pertama, kekerasan panas. Alatnya nggak boleh lembek biarpun suhunya udah ratusan derajat. Terus, ketangguhan. Dia harus tahan banting, bisa nerima kejutan tanpa retak. Apalagi kalau proses potongnya putus nyambung kayak di mesin milling. Ketiga, ketahanan aus, supaya alatnya awet dipakai. Dan yang terakhir, ini yang sering kelupaan, stabilitas kimia. Di suhu super panas, logam itu gampang banget bereaksi dan malah nempel satu sama lain. Alat potong kita harus kebal dari reaksi kimia sama material yang lagi dipotong. Intinya, dia harus tahan panas ekstrim, tapi juga siap digebuk habis-habisan. Terus gimana sejarah menjawab tantangan gila ini? Kebutuhan industri untuk kerja lebih cepat memaksa para insinyur memutar otak dan menciptakan kelas material yang sama sekali baru. Di tahun 1900-an, industri masih mengandalkan baja karbon. Masalahnya, baja ini gampang banget kehilangan kekerasannya kalau udah kena panas. Maju ke 1915, muncullah paduan cor kobalt kayak Stellite yang nawarin ketahanan aus lebih baik. Tapi terobosan terbesarnya baru kejadian di tahun 1930-an lewat karbida sinter. Material ini benar-benar mengubah segalanya karena bisa menahan panas dan tetap tajam di kecepatan tinggi. Sampai akhirnya di tahun 1950-an, kita mulai pakai keramik berbasis alumina yang jauh lebih stabil secara kimia dan pastinya super tahan terhadap goresan. Dan tahu nggak apa hasil dari evolusi panjang ini? Coba tebak. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu suku cadang udah turun drastis, 100 kali lipat lebih cepat selama satu abad terakhir. Coba letakkan itu dalam perspektif. Proses pemesinan yang dulunya butuh waktu 100 menit, sekarang cuma butuh 1 menit aja. Hal ini secara radikal mengubah produktivitas global kita dan bikin barang-barang manufaktur massal jadi jauh lebih murah serta gampang kita dapatkan sekarang. Sekarang, mari kita lihat siapa kuda beban sebenarnya di industri modern kita. Ini dia, sisipan karbida yang disemen. Bentuknya emang kecil, macam-macam, dan kelihatannya sederhana banget kan? Tapi jangan salah, ini adalah mahakarya rekayasa. Mereka terbuat dari partikel tungsten karbida yang super keras. Tapi begini masalahnya, material yang sangat keras itu biasanya rapuh atau gampang pecah. Makanya, insinyur kita mengikat partikel-partikel ini pakai matriks kobalt yang tangguh. Hasilnya, keseimbangan yang benar-benar pas antara kekerasan buat memotong dan ketangguhan supaya nggak hancur di tengah jalan. Nah, di lapangan, cara pakainya juga jenius banget. Gini, mengganti satu alat potong secara utuh itu makan waktu lama dan bikin produksi berhenti. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi, alih-alih ganti semuanya, operator cuma pakai dudukan perkakas tugas berat ini. Sisipan karbida kecil yang kita bahas tadi tinggal dijepit di ujungnya. Kalau satu sisi tajamnya udah mulai tumpul atau aus, operator tinggal kendurin jepitannya, putar atau indeks, sisipan itu ke sisi yang masih baru, lalu kunci lagi. Boom! Sudut potong yang benar-benar baru dan tajam siap dipakai lagi dalam hitungan detik. Mungkin Anda mikir, kenapa sih kita segitunya terobsesi bahas potongan logam sekecil ini? Emang sepenting itu? Jawabannya, mutlak iya. Secara biaya, perkakas potong ini cuma mewakili sekitar 2-4% dari total ongkos manufaktur. Kelihatannya sepele kan? Tapi, potongan logam kecil dan murah inilah yang menahan beban jalur produksi bernilai miliaran dolar. Kalau satu aja sisipan karbida ini hancur pas lagi operasi, seluruh mesin yang harganya fantastis itu harus berhenti total. Produksi macet. Jadi, memastikan alat mikroskopis ini bisa diandalkan itu udah jadi prioritas yang nggak bisa ditawar lagi. Tentu aja, seiring berjalannya waktu, bahkan karbida terbaik pun bakal sampai di batas fisiknya kalau terus dipaksa ngebut. Terus, apa para insinyur menyerah? Jelas enggak. Mereka nekat mendorong batas fisika material ini lebih jauh lagi dengan menambahkan pelindung komposit mikroskopis yang kita kenal sebagai pelapisan super keras. Analoginya gini,
Ini kayak ngasih baju zirah paling canggih ke alat potong dasar Anda. Coba lihat penampang mikroskopis yang mengagumkan ini. Alat yang dari luar kelihatan polos, ternyata di dalamnya adalah komposit multifase yang sangat kompleks. Anda bisa lihat lapisan-lapisan tipis yang ditumpuk bergantian ini. Biasanya ada titanium nitrida buat menurunkan gesekan, dan aluminium oksida untuk jaga stabilitas termalnya. Dan asal Anda tahu aja, ketebalan seluruh lapisan pelindung ini seringkali cuma berkisar antara 2–10 mikrometer. Lebih tipis dari sehelai rambut manusia, tapi kemampuannya menahan suhu panas dan keausan yang brutal benar-benar nggak masuk akal. Mau yang lebih ekstrim lagi? Oke, kita bahkan bisa melapisi alat ini pakai berlian sintetis, material paling keras yang kita kenal. Mari kita bandingkan struktur mikro intan polikristalin atau PCD ini. Di sebelah kiri Anda bisa lihat butiran halus yang ukurannya sekitar 2 mikrometer. Struktur ini cocok banget waktu Anda butuh ketajaman absolut di ujung potongannya. Tapi di sebelah kanan itu butiran kasarnya, sekitar 25 mikrometer. Ini dirancang khusus buat ngasih ketahanan maksimal terhadap material yang sangat abrasif. Sangat bisa disesuaikan sama tantangan yang ada. Mari kita bergeser sedikit dan melihat sistem pendukungnya. Karena faktanya, sekuat apapun zirah berlian atau karbida berlapis multifasa yang paling tangguh sekalipun, ada kalanya operasi pemotongan itu terlalu parah, sampai-sampai alat ini nggak bisa bertahan sendirian. Disinilah peran krusial dari sang pahlawan pendukung kita muncul, cairan pemotong. Tapi satu hal yang perlu dicatat, nggak semua cairan pemotong itu sama. Tergantung pada seberapa berat tugasnya, cairan ini bisa bertugas sebagai pendingin atau sebagai pelumas. Dan mekanismenya beda banget loh. Kalau Anda memotong dengan kecepatan super tinggi, yang Anda butuhin adalah pendingin. Ini biasanya cairan berbasis air atau emulsi yang jago banget menyerap dan membuang panas ekstrim. Beda cerita kalau Anda memotong di kecepatan rendah, tapi dengan gesekan yang gila-gilaan, Anda bakal butuh pelumas yang biasanya berbasis minyak. Pelumas ini bakal kerja keras buat mastiin logam nggak saling mengelas atau nempel permanen di perkakas Anda. Gimana sih fisika dari cairan ini bekerja di zona potongan? Gimana caranya cairan berat molekul rendah bisa menyelinap ke antarmuka mikroskopis yang kejepit begitu kuat? Jawabannya ada pada aksi kapiler. Cairan ini merembes masuk dari celah-celah mikroskopis di permukaan logam. Begitu dia masuk, gesekan bakal langsung anjlok. Nah, turunnya gesekan ini bikin sudut geser logamnya jadi berkurang. Efek dominonya, energi yang kebuang jadi jauh lebih sedikit, dan panas di zona pertempuran itu turun drastis. Alat Anda pun selamat dari kehancuran fatal. Walaupun aksi kapiler itu luar biasa, kadang cuma ngandalin cairan berembes aja nggak cukup cepat. Biar cairannya langsung kena titik pertempuran mikroskopis secara instan, coba perhatikan bagaimana mesin-mesin canggih sekarang menembakkan semburan pendingin pakai tekanan yang luar biasa tinggi. Kita bicara soal tekanan sampai 35 megapascal. Bahkan yang lagi menakjubkan, beberapa sistem menyalurkan cairan itu lewat terowongan kecil langsung dari dalam tubuh alat potongnya itu sendiri, memastikan penargetannya presisi tingkat dewa. Dan ini buktinya. Peta distribusi suhu ini nunjukin dengan jelas gimana penargetan cairan yang presisi di area sisi alat itu nggak cuma sekedar membasahi zona tersebut, tapi benar-benar melucuti panas dari materialnya. Waktu kita memotong bahan yang sangat susah ditaklukkan kayak titanium, sistem pendingin khusus kayak gini terbukti bisa memperpanjang umur perkakas sampai lebih dari 300%. Itu adalah lonjakan efisiensi yang luar biasa. Tapi ini bawa kita ke sebuah persimpangan baru. Praktek membanjiri mesin pakai cairan pendingin emang efektif banget buat memotong logam, tapi memunculkan masalah baru yang nggak kalah besarnya. Kita lagi ngomongin tentang jutaan galon cairan pemotong yang dipakai di seluruh dunia. Selain biayanya menguras kantong, bisa sampai 17% dari total biaya pemesinan, cairan ini berpotensi besar merusak lingkungan. Belum lagi resiko kesehatan buat operator dari kabut, uap, maupun bahan kimia beracun di dalamnya kalau nggak dikelola dengan sangat ketat. Karena masalah itulah, para insinyur sekarang berlomba buat mencari solusi yang disebut pemesinan kering atau hampir kering. Konsepnya macam-macam. Ada metode MQL, di mana alih-alih membanjiri mesin, kita cuma menyemprotkan kabut sangat tipis, sekitar 1–100 cm kubik aja per jam. Ada juga yang beralih ke formulasi minyak nabati yang ramah lingkungan, atau bahkan cuma pakai semburan udara bertekanan dari tangkai alap. Dan yang paling futuristik saat ini adalah pemesinan kriogenik. Bayangkan, menyuntikkan nitrogen cair murni di suhu minus 200 derajat Celcius. Alatnya tetap beku, dan nitrogennya bakal menguap ke udara tanpa ninggalin limbah beracun sama sekali. Pada akhirnya, evolusi selama 100 tahun ini membawa kita pada sebuah teka-teki besar di era modern. Kita udah berhasil menaklukkan fisika,
untuk menciptakan material yang lebih keras dari apapun di alam. Kita bisa membentuk baja pejal dalam sekejap mata untuk menggerakkan dunia kita. Tapi pertanyaannya sekarang adalah ini. Di saat kita terus merekayasa perkakas yang semakin tajam dan mesin yang semakin buas, bisakah kita menyelaraskan kekerasan ekstrim dari kemajuan industri ini dengan kebutuhan lingkungan kita yang semakin rapuh? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan arah dunia manufaktur dalam 100 tahun ke depan. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kali ini. Tetaplah penasaran dan mari kita amati inovasi luar biasa apa yang bakal muncul selanjutnya.